Selamat pagi dan selamat hari Sabat kepada kita semua. Saya gembira pada Sabat ini kita dapat bersama-sama sekali lagi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan walaupun dalam keadaan jarak yang berbeda. Saya percaya walaupun kita berada di tempat masing-masing, kita masih sentiasa setia untuk menguatkan iman kita kepada Tuhan dalam saat-saat dan keadaan seperti ini. Tanpa membuang masa, kita terus kepada acara Sabat School kita. Kita akan nyanyi lagu pertama kita yaitu As For Me. As for me, I will behold thy face in righteousness. I will be satisfied when I awake in your likeness. I want to be just like you, Lord. So as for me, I will behold thy face. As for me, I will behold thy face in righteousness. I will be satisfied when I awake in your likeness. I want to be just like you, Lord. So as for me, I will behold thy face. Kita teruskan lagu kita yang kedua, kita nyanyikan lagu His Love Is. Once I thought that love was meant for anyone else but me. Once I thought that no one knew the way. Now that only goes to show how wrong we all can be. 'Cause now it seems He loves me more each day. His love is warmer than the warmest sunshine, softer than a sigh. His love is deeper than the deepest ocean, wider than the sky. His love is brighter than the brightest star that shine every night above. And there is nothing in this world that can ever change His love. Something happened to my heart the day that I met you. Something that I never felt before. And there are some things that He has buried all my sins. And every day I know He loves me more. His love is warmer than the warmest sunshine, softer than the sun. His love is deeper than the deepest ocean, wider than the sky. His love is brighter than the brightest star that shine every night above. And there is nothing in this world that can ever change His love. Oke, terima kasih karena telah menyanyikan lagu dengan begitu indah bersama-sama dengan saya. Kita percaya dalam saat-saat seperti ini kita hanya boleh untuk meletakkan sepenuh kepercayaan kepada Tuhan dan iman kita terhadapnya, karena hanya itu yang boleh membuatkan hati kita lebih tenang dan bahagia. Kita terus menyanyikan lagu terakhir kita untuk Sabbath School, I Just Keep Trusting My Lord. I just keep trusting my Lord as I walk alone. I just keep trusting my Lord and He gives us soul. Though storm clouds darken the sky, or the heavenly
Saya jemput kita semua untuk berdoa bersama-sama saya. Kita tunduk kepala dan tutup mata. Allah Bapa di surga, Maha Pengampun, terima kasih telah bersama kami sepanjang 6 hari yang lalu, di mana kami dapat kesempatan untuk berkumpul dan bersama-sama dengan Tuhan. Siapa saja yang berada dalam live ini, biarlah kami dapat memuji dan muliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau begitu baik telah mengampuni segala dosa kami. Saya berdoa agar sahabat school yang kami jalankan ini berjalan dengan lancar, serta aktiviti-aktiviti pada hari sabatnya berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Sekali lagi Tuhan, saya memohon untuk roh suci-Mu untuk beserta dengan setiap persatuan kami di sini, agar kami dapat melangsungkan sahabat school dan hari sabat kami. Terima kasih Tuhan, karena begitu baik telah mendengar dan telah menjawab doa ini semua serahkan dalam Bapa kami semua. Amin. Oke, pada saat ini kita akan menjemput saudara Mackenzie dan kawan-kawan untuk menyampaikan lagu istimewa. Selamat pagi dan selamat bersama kepada kita semua. Kami sangat bersyukur karena kami diberi pulang untuk sekali lagi memuji dan menggunakan nama Tuhan. Dan kami daripada Boys Dome ingin menyampaikan lagu yang sudah bisa kita dengar, yaitu Janjimu seperti fajar dengan sentuh hatiku. Ya, terimalah kami daripada Boys Dome. Selalu
menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bercahaya hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Terima kasih Mackenzie dan kawan-kawannya karena telah menyampaikan lagu istimewa kepada kita yang begitu cantik serta merdu. Sekarang kita kembali kepada Sabbath School yang dibawakan oleh Pak Denny dan teman-teman. Soknya pagi ini segar. Mana spek mataku? Oke. Hari ini apa? Hari ini Wednesday. Wow, Friday. Oh, hari ini hari Sabat. Apa saya mau buat ah? Semalam orang pastor bagi saya buku sekolah Sabat baru. Tak ada juga aku mau belajar apa. Tapi lebih rasa bagus saya belajar apa ini sekolah Sabat yang diberikan dari pastor. Mana suruh sahabat saya? Mana? Oh, ini dia ada. Oh, Alkitab Suci. So, hari ini hari berapa tarik dia? 10 April. Oh, betul kah? Oh, betul. Okey. Tapi kan, macam mana ya? Mau belajar sekolah Sabat ni, tajuk dia pun mantap. Tapi gereja tutup sebab orang masih lagi MCO. Tajuk dia ini pun, wah, bagus juga. Tajuk pelajaran 2 ni, asal-usul dan sifat Alkitab. Ayat hafalan di sini 1 Tesalonika 2 ayat 13. Dan kerana itulah kami tidak berputus-putusnya mengucap syukur juga kepada Tuhan. Sebab kamu telah menerima firman Tuhan yang kami beritakan itu. Bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Tuhan yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Wah, mendalam di pelajaran ini. Tapi macam mana ya? Siapa yang saya mau minta tolong? Semua ada di rumah, stay at home. Tapi mau minta tolong pun dengan keluarga jauh. Yang sini pun tidak boleh keluar. Apa kata saya telefon pastor? Pastor Friendly. Macam lain rasa aku juga malu pula belajar meminta pastor minta pendapat ni. Tak apalah. Siapa ya? Saya mau minta orang ajar saya ini. Saya betul-betul mau belajar sekolah Sabat. Saya mau call Elder Elton. Na telepon. O Johnson. Hello, Son. Hello, selamat Sabat. Ya, Elder Elton, Johnson sini. Okay. Mengganggu pada pagi ini. Mau minta tolong, bah?
sorry ya, saya mau belajar sekolah Sabat. Cuma tiada siapa yang saya mau minta tolong. Jiran pun busy dengan keluarga. Mau telefon pastor pun saya tidak berani. Sebab biasalah malu budak baru belajar. Ya ya bang, saya mau minta tolong Elton. Ini tentang sekolah Sabat ni, boleh kau bantu saya kah? Macam saya mau lebih tahu lagi tentang pelajaran 2 ni, asal usul dan sifat Alkitab. Okey, nasib saya sudah baca juga ni. Saya boleh kasih terang. Okey. Kamu tahu pasal Alkitab tu datang dari mana kan? Okey. Jadi begini, Alkitab ini memang datang dari Tuhan. Dan dia bukan cerita dongeng yang direka manusia. Kalau kita baca dalam 2 Petrus 1 ayat 21, dia cakap begini. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Tuhan. Banyak yang ditulis di Alkitab sudah terjadi. Kau tengok saja kan, perang sekarang, banyak perang di sana-sini, kelaparan, dan bahkan banyak penyakit. Apalagi kalau sekarang yang famous sekarang ni, COVID-19 kan. Alkitab sudah tulis sudah awal-awal, sudah tertulis dalam Alkitab. Dan Alkitab sudah bilang ada satu terjadi, yaitu Yesus datang lagi untuk hapus semua penyakit dan kesedihan. Akan jadikah? Memang pasti, kerana semua yang itu ditulis memangnya dari Tuhan. Kalau kamu tahu lagi kan, Tuhan berkomunikasi secara langsung dengan manusia yang dari inspirasi Roh Kudus, dan ada yang bercakap langsung. Bukti itu langsung, tidak boleh dielak faktanya. Kau boleh lihat kalau macam Daniel kan, Yohanes kena tulis langsung oleh Tuhan ataupun Musa. Itulah buku-buku dalam Alkitab ini disebut kitab suci. Kerana Tuhan yang bagi kepada manusia dan disuruh tulis. Jadi Alkitab dibagi kepada manusia supaya manusia kenal siapa Tuhan. Guna dia juga adalah untuk memperbaiki manusia. Kasih tahu yang salah dan mengajar manusia menjadi benar. Jadi macam arahan hidup manusia. Jadi Alkitab itu Tuhanlah pengarangnya dan manusia yang menulis. Oh, pusing-pusing ni dia punya buku ni sekolah Sabat ni. Itulah panjang ni dia punya kertas. Itulah banyak soalan yang saya mau ambil tahu tentang asal usul tentang kitab. Kau faham kan, Son? Baru saya faham. Ya. Okey, terima kasih ya. Okey, thank you. Oh, macam tu pula. Alkitab asal usulnya dari tangan Tuhan. Tapi kan masih lagi saya kurang percaya ni dalam pelajaran 2 ni. Dia bilang, jadi macam mana kalau ada orang yang tidak mau ikut arahan dalam Alkitab dan tidak percaya Alkitab dari Tuhan? Mau tengok siapa ya? Takkan dia mau call lagi kot, Elton. Tak apalah, call lagi lah. Yakin dia lah. Tapi malulah. Tak apa, saya yakin Elton je yang terbaik bagi saya. Johnson lagi ni. Son. Hello? Oh jadi begini. Nasib baik kau rajin bertanya ni. Jadi macam kapal tanpa penunjuk arah, kompas ataupun sistem navigasi kan. Kalau tidak ikut arahan, boleh meletup kapal kau kan. Atau boleh sesat dalam perjalanan. Macam yang kapal besar tu yang
Titanic tu hancur kerana tidak ikut arahan. Ya, kalau kau pertama kali pergi KL kan, kalau kau mau guna Waze, kah tidak, kalau kau guna boleh selamat hingga tujuan. Tetapi kalau tidak guna, boleh sesat sesat jalan kau. Entah kau sampai ataupun tiba-tiba kau tengok sudah di Thailand kan, ataupun sampai di Langkawi. Susah tu. Itu juga dengan Alkitab. Tuhan bagi sebagai penuntun supaya kita tidak salah jalan. Ataupun kalau sudah jalan, kita boleh balik di jalan yang betul. Okey? Okey, Son, Bro. Paham kan? Oh, begitu pula pelajarannya, Bang. Bah. Terima kasih ya. Terima kasih. Okey. Oi, kau lah penyelamat saya. Oh, nanti gaji saya bagi kau belanja mi sup. Okey? Mi tambak. Nantilah 26 begitu. Bah. Terima kasih ya kerana bantu saya. Tuhan memberkati. Mendalam betul dia punya soalan ni. Sekarang saya sudah baca yang ke-6. Sekarang saya lompat ke-7. Macam mana ni ya? Kejap, saya tinggal soalan saya. Banyak soalan saya mau fikir ni. Kan tadi apa tu kalau ke manusia cakap lebih bagus lagi tulis. Tapi kenapa tidak langsung? Kenapa tidak direct to the point? Adakah saya perlu cakap apa lagi? Atau adakah saya perlu call lagi ya? Kepada Elderton. Mau call kah atau tidak? Mau call kah tidak? Mau tanya kah atau tidak ini? Bingung ni. Takkan saya mau call lagi dia? Sudah 2 kali, 3 kali saya cakap pasal dia ini. Lain orang lah. Apa kata... yes. Pak Denny. Siapa? Call. Pak Denny. Tapi saya sesuai dengan Pak Elder Hilton. Senang saya berkomunikasi dengan dia. Manis betul saya punya soalan. Tak apalah. Kali ini saya try the best tanya Pak Denny sebab Pak Denny lagi mendalam. Okey, saya call ya. Hello, selamat siang Pak. Sorry. Pak, saya sini. Johnson sini Pak. Maaf ya mengganggu. Mau tanya begini. Tapi sorry lah saya mau kata sesuatu. Saya tetap masih kelab Liverpool. You never walk alone. Walaupun saya keluarga Liverpool, bapa tu keluarga Juventus, tapi kita satu Tuhan. Yes, amin. Ya Pak, sorry Pak, saya banyak bergurau ni. Mau tanya begini. Ini tentang asal-usul Alkitab ni, pelajaran 2. Ada soalan-soalan yang saya kurang pasti. Salah satunya, mana ya? Tunggu ya Pak. Tunggu. Banyak soalan saya. Oh ya, ini. Ini dia punya tajuk yang saya dapat. Dan soalan saya berbunyi begini Pak. Yang saya terfikirlah. Kenapa Alkitab mesti ditulis? Kan Tuhan boleh cakap langsung saja. Yalah, kenapa perlu kita mau tulis? Kenapa perlu ditulis? Kalau Tuhan tu niat dia baik, kenapa dia mau tidak direct to the point? Kan? Itu yang saya punya soalan tu. Boleh Bapak terangkan saya punya soalan? Weh, bagus juga soalan kau ini, Son. Menurut saya kan, Son, Alkitab itu kenapa mesti ditulis? Ada beberapa sebab. Pertama, supaya senang ingat.
Kau tahu lah, manusia kan senang lupa. Kalau kau imagine kalau kau kan disuruh oleh istri kau pergi belanja, tapi istri kau hanya cakap beli ini, tidak ditulis. Bolehkah kau ingat semua apa yang dia cakap? Nah, begitu juga lah Tuhan. Tuhan juga mau kasih tahu apa semua itu yang ditulis supaya kita senang ingat lah Son. Jadi kau senang ingat, saya pun senang ingat. Yang kedua mungkin supaya kita boleh hafal lah. Supaya kalau kita hafal, kalau ada apa-apa, boleh senang ingat. Boleh senang saja, sudah hafal. Yang ketiga, saya rasa alasan kenapa Tuhan mesti bagi Alkitab itu ditulis karena Dia mau kita pass ini message kan, mungkin dengan anak-anak kita, dengan nanti cucu kita, dengan orang-orang yang lain, supaya bukan hanya kita saja yang boleh dengar itu message, supaya orang-orang lain pun kan boleh dengar ini message. Entah nanti kau punya anak-anak atau kau punya siapa-siapa kan, boleh juga dengar ini message. Dan terakhir saya rasakan ada juga orang-orang yang tidak boleh membaca. Kalau ini kena tuliskan, jadi orang yang tidak boleh membaca pun atau buta, dia boleh dengar. Ya kau bacalah quote-quote sedikit lah kan. Supaya orang yang buta itu tidak baca itu boleh dengar. Dan atau kau kasih pasang YouTube kah, begitu kah. Jadi Tuhan sengaja kasih ini Alkitab ditulis supaya semua orang boleh tahu dia punya message. Ya Pak. Ya Pak. Oh, begitu pula jalan ceritanya. Ada lagi soalan kau, Sona? Ada lagi kah? Wah, thank you ya Pak. Ya. Salam kepada keluarga, salam kepada Juventus. Ya, ya. Wah, terima kasih ya. So ada apa-apa nanti saya akan telepon lagi. Oke. Thank you Oke, yuk. Ya. Oke, salam. Bagus juga pendapat dari Pak Elder nih. Ada ini. Oke. Saya sudah tulis ini. Wah, panjang dia bagi ini. So, selama ini memang betul lah. Jadi pentinglah kitab yang ditulis nih. So, apa yang ternyata di sini saya lihat, ya, jadi saya pun boleh jadi ingat dan bagi dengan lain orang tentang pelajaran dan apa yang Tuhan mau berikan dan apa yang kita mau share yang orang belum mengenali tentang Tuhan. Apa lagi ya? Wah, panjang ni saya tulis ni. Tapi setelah saya pikir dalam pelajaran ini, ya, ternyata lah amat penting sangat berguna dalam kitab ni. Walaupun kita tidak faham mendalam sangat, tetapi ya, saya fikirkan, ya, sangat-sangat boleh mempelajari dalam kehidupan seseorang itu. So, dia punya poin sini, mana yang tidak dan mana yang betul. Lagi bagus, saya buat tahu apa yang Tuhan mau supaya saya selamat. Bukan saya mau selamatkan orang, saya mau selamatkan diri saya dan saya mau selamatkan semua di sini. Tapi saya mau belajar lagi tentang pelajaran hari Rabu. Susah sikit betul loh. Takkan saya mau call pada ini lagi tentang pelajaran ini hari Rabu. Saya tahu nih pelajaran ni, tapi tak apalah. Saya rasa saya call Uncle Yo. Sebab dia kan cikgu sekolah Sabat. Okey, kali ini saya call Uncle Yo. Okey. Hello Uncle, selamat Sabat. Johnson di sini. Ini siapa? Hello? Kurang dengar kah? Mau saya berdiri? Oh, kedengar. Sorry Uncle. Sorry.
menganggur. Johnson sini. Saya mau belajar ini sekolah sahabat tentang hari Rabu ni. Dia punya pelajaran ni saya faham jalan cerita dia. Tapi saya kurang memahami dia punya jalan cerita tentang dia punya asal-usul pelajaran untuk hari Sabat ini. Ini mau tanya Uncle, apa hubungan Yesus dengan Alkitab? Ya, so boleh Uncle terangkan? Terima kasih. Hari Rabu 8 hari bulan April. Mengapakah kitab suci menjadi asas bagi iman kita? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu juga lah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Tetapi sayangnya dunia ini tidak mengenal dia, lalu membunuh dia. Namun dia hidup kembali setelah 3 hari 3 malam di perut bumi. Andai kata Anda dan saya percaya akan firman itu dan hidup atau tetap hidup di dalam firman, kita benar-benar muridnya. Kerana kebenaran itu akan memerdekakan kita bersama. Kerana firman itu adalah kebenaran. Sekian, terima kasih. Oh, begitu pula. Okey. So, terima kasih ya, Uncle. Tuhan memberkati. Begitu pula cerita dia. Pelajaran hari Rabu. Okey. Sepulannya apa yang aku tulis ini? Tahu. Alkitab itu dari Tuhan, diberikan kepada manusia. Dia diberikan melalui penglihatan, wahyu, inspirasi, supaya saya ingin tetap satu jalan dengan apa yang Tuhan mahukan. Saya suka baca pada hari Jumaat. Saya bilang begini, walaupun Alkitab sangat penting untuk iman kita, namun ia sendiri tidak akan memberikan nilai rohani kepada kita sekiranya bukan kerana pengaruh Roh Kudus dalam hati dan minda ketika membaca dan mengkajinya. Jadi saya rasa saya perlu berdoa minta Roh Kudus diberikan sebelum saya membaca Alkitab. Saya sudah tahu pentingnya Alkitab dalam hidup saya. Saya akan mulakan dengan doa sebelum membaca Alkitab kerana itu dari Tuhan. Bagaimana dengan kamu? Maukah kamu juga membaca Alkitab dan minta Roh Kudus memimpin diri kamu? Tuhan memberkati kalian semua. Amin.
Selamat hari Sabat sekali lagi saya ucapkan kepada kita semua. Terima kasih karena terus berserta dengan saya dan kami dalam acara Sabat hari Sabat ini. Kita langsung kepada acara Divine Service kita dengan menyanyikan lagu Blessed Assurance. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, all is at rest. I am my Savior, I'm happy and blessed, watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Kita percaya lakaran daripada Tuhan Yesus, seni yang diperbuat daripada Tuhan Yesus adalah yang terindah dalam kehidupan kita. Dan seharusnya kita enjoy dengan seni yang diperbuat oleh Yesus. Kita teruskan lagu kita untuk yang keduanya, How Great Thou Art, dalam SPA Hymnal 86. Oh Lord my God, when I in awesome wonder consider all the work Thy hands have made, I see the star, I hear the mighty thunder, Thy power to rock the universe display. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. When through the roof and forest glades I wander, and hear the bird sing sweetly in the trees. When I look down from lofty mountain grandeur, and hear the brook and feel the gentle breeze, then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. And when I think that God is not sparing, send Him to die, our scars can take healing. That on the cross my burden gladly bearing, He bled and died to take away my sin. Then sings my soul, my Savior God,
great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Terima kasih karena telah berserta dengan saya untuk menyanyikan lagu yang begitu indah sekali. Kita nyanyikan lagu kita yang ketiga, yaitu It Is Well dalam SDA Hymnal 530. And peace like a river attendeth my way. When sorrows like sea billows roll, whatever my Lord thou hast taught me to say, it is well, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well, it is well with my soul. My sin, oh the joy of this glorious thought. My sin not in part, but the whole is nailed to the cross, and I bear it no more. Praise the Lord, praise the Lord, oh my soul. It is well with my soul. It is well, it is well with my soul. And Lord, has the day when my face shall be sad, the clouds be rolled back as a scroll, shall resound, and the Lord shall descend. Even so, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well, it is well with my soul. Betapa indahnya persahabatan kita dengan Tuhan Yesus. Kita dapat mengerjakan setiap hari. Dan yang terpenting sekali yaitu kita dapat berserta dengan dan bersama dengan mereka dan berinteraksi dengan mereka setiap masa walau di mana dan bila saja kita berada. Kita terus kepada lagu pembuka kita yaitu What a Friend We Have in Jesus dalam SDA Hymnal 499. What a friend we have in Jesus, all our sins and griefs to bear. What a privilege to carry
Mari kita berdoa dan saya pimpin dalam doa. Allah Bapa pengampun dan pengasih yang bertaurat di kerajaan surga. Terima kasih Tuhan karena begitu baik. Sekali lagi kami bersama dengan kami dan kami berlutut menyembah kepada-Mu Tuhan. Pada saat ini biarlah divine service kami disertakan dengan malaikat Roh Kudus-Mu Tuhan. Dan apapun pelajaran yang akan disampaikan oleh Uncle Samson nanti semuanya dapat kami apply-kan dalam kehidupan seharian kami, terutama dalam hari-hari genting seperti ini. Biarlah Tuhan beserta dengan setiap hati yang mendengar pelajaran itu nanti. Biarlah mereka dapat sedikit daripada firman-Mu Tuhan. Saya berterima kasih Tuhan, kita begitu baik telah mendengar serta menjawab doanya. Semua serahkan dalam nama Tuhan kami semua. Amin. Sekarang kita jemput satu lagi special song yang akan disampaikan oleh saudari Ora. Saya persilakan. Indah sinar mentari, sejuk embun di pagi hari, segar nyaman hembusan bayu, ceria Sekarang tiba masanya untuk khotbah yang akan disampaikan oleh tidak lain tidak bukan Uncle Samson. Dia adalah staff nurses yang telah lama bekerja dan berkhidmat untuk Hospital Adventist Hospital. Dia juga sangat aktif dalam sukan dan dia dikurniakan seorang istri dan 3 orang anak. Tanpa membuang masa, kita persilakan Uncle Samson untuk mengambil tempatnya untuk menyampaikan khotbah. Hai, selamat hari Sabat kepada semua, terutamanya kepada anggota-anggota yang di rumah. Saya percaya di waktu ini kita sedang duduk bersama keluarga kita untuk
mendengar firman Tuhan pada pagi ini. Jadi sebelum saya memulai pelajaran kita, sebelum saya kongsikan satu pelajaran untuk kita pada Sabat ini, saya menjemput semua kita yang di rumah, yang di mana saja kita berada, saya menjemput kita berdoa bersama. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di dalam kerajaan surga, di hari Sabat ini kami ingin mengucap syukur dan terima kasih karena Tuhan masih setia bersama kami. Dan sebelum kami mendengar firman Tuhan pada pagi ini, kami ingin menjemput kuasa Tuhan menyertai setiap kami di mana kami berada, supaya Tuhan sentiasa beserta dengan kami. Ya Tuhan, lindungilah setiap umat-Mu di waktu ini sementara kami bersedia untuk mendengar firman-Mu di hari Sabat yang suci ini. Terima kasih Tuhan atas kebaikan Tuhan dan beserta dengan saya sementara saya ingin mengkongsikan pekabaran baik ini kepada anak-anak Tuhan yang di luar sana. Terima kasih Tuhan karena Engkau begitu baik dengan kami dan terima kasih karena telah mendengar doa ini. Sebab doa ini kami mohon di dalam nama Yesus yang telah menjadi juru selamat kami. Amin. Baik, saya percaya ada keluarga-keluarga sekarang sedang duduk dan ambil tempat masing-masing supaya kita tidak akan ketinggalan dengan pekabaran baik yang saya akan kongsikan kepada kita semua. Baiklah, apa kabar Anda semua di rumah? Ataupun di mana saja kamu berada? Saya sebagai anggota gereja di Penang Adventist Hospital Church ingin mengucapkan selamat hari Sabat kepada semua dan semoga Tuhan memberkati kita semua di hari Sabat yang mulia ini. Baik, pelajaran yang akan saya kongsikan di waktu ini ialah berkaitan dengan stay home and stay safe. Seperti yang kita telah dengar selama ini di media, di surat kabar, di TV, seringkali perkataan stay home dan stay safe ini adalah menjadi buah mulut di mana-mana saja. Sebab kenapa? Sebab ia sangat penting di masa yang kritikal ini untuk kita berada di rumah supaya kita lebih selamat. Ya, pada masa ini saya tahu saudara dan saudari di rumah ataupun di mana saja tentu sangat tegang, ya, di dalam keadaan yang begitu rumit pada ketika ini, yaitu pada masa lockdown ini. Sudah tentu ada yang sangat takut, gelisah, ada yang marah, merungut, bosan. Malah berat badan semakin meningkat, ya, seperti saya sendiri semakin meningkat disebabkan azam yang mau makan tuh lebih meningkat. Dan sakit badan pun meningkat disebabkan kurang exercise. Disebabkan kita terpaksa diarahkan hanya duduk di rumah. Oke? Mulai dari hari ini ataupun sampai setakat ini kita diarahkan untuk duduk di rumah selama 25 hari sampai hari ini. Jadi saya rasa bukan kita di sini saja yang stres ataupun gelisah. Saya percaya di seluruh dunia pun sama tertekan, ya, secara emosi, secara fisikal kita, mental kita, semua tertekan. Jadi kalau kita pikir di negatif, positif dia, banyak juga kelebihan kita duduk di rumah. Kita boleh bersama dengan ahli keluarga kita sepenuh masa. Ada yang sudah expert memasak di waktu sepanjang kuarantin yang berlaku di rumah, ya. Dan juga ada yang sudah pandai menyediakan makanan untuk seisi keluarga.
contohnya buat kek, dan ada yang sedang dalam mencari resipi-resipi untuk masak-masakan. Ya. Seperti saya dalam masa karantin ini dan duduk di rumah, saya juga berpeluang untuk mencari resipi-resipi untuk membuat roti penjaram. Ya. Saya selalu tengok di YouTube orang buat ini, jadi gunalah masa ini untuk melakukan sesuatu yang berfaedah. Contohnya bersenam di rumah, dan ada juga buat eksperimen menanam kulat dalam botol. Ini yang selalu saya melihat ya di dalam Facebook, di dalam YouTube. Ada juga anggota gereja kita yang membuat pekerjaan ataupun meluangkan masa sedemikian ya daripada sia-sia. Dan banyak lagi perkara yang kita boleh pelajari di waktu perintah kawalan ini, kawalan pergerakan. Ya, jadi setiap hari dunia bercakap tentang kehebatan Mr. COVID. Ya, ini tidak asing lagi. COVID-19, dunia bersedih dengan banyak kehilangan nyawa disebabkan penularan penyakit ini. Sebagai anak-anak Tuhan, adakah Anda gelisah seperti dunia? Ya, seperti saya sendiri, saya sangat gelisah dan takut. Saya percaya Anda pun begitu di rumah. Ya. Dan apakah yang harus kita buat di waktu ini? Namun Tuhan menasihatkan kita di 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 17. Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa dan tetaplah berdoa. Jadi ini adalah satu perkara yang Tuhan tunjukkan kepada kita, adalah satu perkara yang sangat baik untuk kita menyediakan hari yang akan datang. Dan dalam buku Matius pula mengatakan, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi saya percaya di waktu ini kita di rumah, mungkin kita ada 2 orang, 3 orang, sekelompok keluarga. Jangan risau, tetap berdoa, tetap tenang, bersukacita, sebab di masa inilah Tuhan ada bersama dengan kita. Amin. Saya percaya di waktu ini semua keluarga sedang duduk di rumah dan mempelajari firman Tuhan bersama. Walaupun kita berjauhan dengan saudara mara atau kawan-kawan yang selalu disebut di dalam media sosial kita hari ini, yaitu distancing, ya, jarak, membuat jarak daripada satu sama lain. Namun kita tetap dekat dengan Tuhan setiap masa. Amin. Baik, kalau kita lihat di dalam satu sejarah karantin yang paling panjang di dunia ini. Kalau kamu ada Alkitab di rumah, saya ingin menjemput saudara-saudari rujuk kepada Alkitab Kejadian 6 sehingga 9, yaitu merujuk kepada sejarah semasa air bah. Di sini arahan Tuhan kepada Noah, ya, ataupun Nuh sekeluarga, yaitu total lockdown ataupun di kuarantin. Kira-kira 370 hari dan 20 hari, 12 bulan 10 hari ataupun 1 tahun 10 hari lamanya di dalam kapal ataupun bahtera. Membayangkan, ini bukan masa yang singkat tapi masa yang sangat lama. Kalau dibandingkan dengan masa kita yang waktu ini baru 25 hari, ada yang sudah stres, ada yang sudah bosan, ada yang merungut, ada yang macam mau bunuh diri, mungkin ada mau terjun dari rumah. Kan? Jadi kalau kita lihat dalam masa Nuh ini 370 hari adalah suatu masa yang agak lama. 1 tahun 10 hari di dalam bahtera. Kalau saya dan Anda di dalam keadaan Nuh, saya ingat semua kita sudah terjun dan lemas di waktu ini. Ya, disebabkan kedegilan kita dan kurang percaya kita kepada Tuhan kita. Mengikut kepada carta, hujan turun selama 150 hari. Selepas hujan turun
selama 40 hari yang pertama air bah terjadi. Selepas 40 hari bahtera Nuh terangkat akibat air bah. Jadi adalah masa yang begitu lama ya bagi Nuh sekeluarga. Adakah Nuh bosan dalam bahteranya? Apa yang Anda pikir sekarang? Bagaimana keadaan Nuh kalau kamu, kita di dalam bahtera Nuh sekarang? Kita coba pikirkan, imajinasi, apakah perasaan di dalam kapal. Ini bahkan bukan dalam rumah. Kalau kita di sini Korintin duduk dalam rumah, kita tidak bergoyang. Tetapi di dalam kapal kita boleh tahu ada bergoyang, mungkin ombak berbunyi sana sini, ya kita ketakutan, ya. Tetapi kalau kita melihat di cerita Nuh ini, tak ada yang komplain berkaitan dengan Nuh mengeluh lama di Korintin di dalam kapal. Oke, inilah masa yang begitu lama. Adakah Nuh bosan dalam bahteranya? Tetapi Tuhan telah memberi arahan kepada Nuh sekarang. Stay at home. Oke, apa Perdana Menteri bagi tahu kita di rumah? Stay at home. Saya percaya kita sekarang sedang stay at home dan mempelajari firman Tuhan. Apakah yang dilakukan? Mereka lakukan di dalam bahtera. Saya percaya mereka sentiasa bersuka cita dan tetap berdoa. Mereka sekeluarga tetap setia kepada pencipta mereka. Mereka sekeluarga telah lulus ujian mereka dengan pengalaman stay at home selama 370 hari. Ini bukan calang-calang Korintin ya, Korintin yang sangat menyiksakan bagi kita zaman sekarang. Oke, dalam tempoh 370 hari itu tidak pula tercatat bahwa Noah sekeluarga bosan ataupun merungut di dalam bahtera atau aksi mau terjun keluar dari bahtera. Langsung tidak ada dalam rekod. Oke? Mereka tetap tenang sebab Noah sekeluarga tahu bahwa mereka sedang berada di dalam genggaman Tuhan yang hidup. Amin. Saya percaya saudara dan saudari di rumah mengetahui bahwa hari ini adalah hari kita bersama dengan Tuhan kita, dan hari ini adalah masa untuk kita berdiam, masa untuk kita tenang, masa untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan buku Roma 8:31 menyatakan, sebab itu apakah yang kita akan katakan tentang semuanya itu? Jika Tuhan di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Sebab tidak ada Tuhan selain daripada aku. Dalam Azaya 45 ayat 2. Jadi oleh itu Yohanes 14:1 mengatakan, Tuhan berkata, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Tuhan, percayalah juga kepadaku. Jadi sebab di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku menyatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Sudah jelas sekali di sini Tuhan telah menyarankan kepada kita, walaupun keadaan hari ini adalah hari yang sangat menakutkan kita, zaman yang menakutkan kita, ataupun zaman yang mengancam kehidupan kita, tetapi Tuhan telah memberi kita jaminan bahwa jangan gelisah. Dia mengatakan, jangan gelisah hatimu, percayalah kepadaku, dan percaya juga kepada Tuhan. Sebab dia mengatakan di rumahnya di sana ada banyak tempat untuk kita tinggal. Sebab dia mengatakan, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat tinggal bagimu, supaya kita semua boleh duduk bersama dengan Tuhan dan duduk di rumah Tuhan dengan selamat untuk selama-lamanya. Jadi bersukacitalah, senantiasa tetaplah berdoa. Jadi inilah message yang pagi ini yang saya ingin kongsikan untuk semua kita, supaya kita tetap berteguh di waktu ini. Apa yang kita harus buat? Berdoa, bersukacita di dalam Tuhan.
Jadi semoga Tuhan memberkati kita semua. Stay at home and stay safe. Terima kasih. Terima kasih kepada Uncle Samson karena telah beri pelajaran begitu istimewa untuk kita. Ingat, stay at home. Dalam dunia ini, kita harus menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Sebab kita percaya rancangan Tuhan adalah yang terbaik dalam hidup kita, walaupun tidak kena masanya. Apa kata kita terus nyanyikan lagu kita untuk lagu sambutan daripada khotbah tadi, yaitu I Surrender All dalam SDA Himnal 309. Surrender all to Him, I freely give. I will ever love and trust Him in His presence daily. I surrender all. I surrender all. All to Thee, my blessed Savior, I surrender all. All to Jesus, I surrender humbly. At His feet I bow. Worldly pleasures all forsaken, take me, Jesus, take me now. I surrender all. I surrender all. All to Thee, my blessed Savior, I surrender all. All to Jesus I surrender. Make me Savior, holy thine. Let me feel the Holy Spirit, truly know that Thou art mine. I surrender all. I surrender all. All to Thee, my blessed Savior, I surrender all. All to Jesus I surrender now. I feel the sacred flame. Oh, the joy of full salvation. Glory, glory to His name. Surrender all. I surrender all. All to Thee, my blessed Savior, I surrender all. Oke, sebelum kita bersurai daripada ruangan ini, saya ingin menjemput kita berdoa penutup untuk menyambut pelajaran kita, dan semoga Tuhan memberkati kita semua. Jom mari kita berdoa, saya pimpin dalam doa. Ya Tuhan Bapa kami dalam kerajaan surga, kami ingin memohon terima kasih atas hari Sabat yang telah Tuhan berikan kepada kami. Kami mengetahui bahwa Tuhan sentiasa bersama dengan setiap anak Tuhan di waktu ini. Walaupun keadaan di dunia ini kucar-kacir dengan penyakit yang membahayakan, masalah yang membahayakan, ya Tuhan, kami ada jaminan daripada Tuhan bahwa Tuhan mengatakan di dalam buku Yohanes 14:1, Tuhan menyatakan kepada kami supaya kami jangan gelisah dan supaya kami sentiasa bersukacita dan tetap berdoa. Ya Tuhan, kami percaya Tuhan sentiasa
memimpin kami. Dan saya ingin berdoa supaya Tuhan menyertai anak-anak Tuhan yang berada di rumah di waktu ini, supaya mereka terus diberkati, supaya Tuhan menjaga mereka, supaya kami semua selamat oleh kuasa Tuhan di waktu ini. Dan pimpinlah kami di sepanjang hari ini, sementara kami mengadakan sabat di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, karena Engkau begitu baik dengan kami, dan terima kasih karena telah mendengar doa ini. Sebab doa ini kami mohon di dalam nama Yesus yang telah menjadi juru selamat kami. Amin. Terima kasih karena telah setia bersama dengan saya dan semua kita dalam Divine Service dan Divine Service pada hari ini. Kita akan berjumpa lagi jam 7 untuk Sundown Worship. Semoga Tuhan memberkati kita semua.